Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada saat ini kembali kita bisa berjumpa secara online melalui kuliah Alkitab malam. Dan pada saat ini bersama kita akan membahas atau juga merenungkan sebuah tema, yaitu hati-hati di jalan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri kita. Nah, sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang memiliki kehidupan kami, dan Engkau jugalah sang sumber berkat yang sungguh menyatakan berkat dan cinta kasih-Mu itu di dalam hari-hari kami. Ketika kami pada saat ini boleh berada sebagaimana kami ada, itulah sungguh bentuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, kami menyadari bahwa sungguh kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang kami lalui dengan segala tantangan dan juga cobaan yang ada. Dan kami mau menghayati bagaimana dalam perjalanan itu kami tidak sendirian. Kami sungguh disertai. Kiranya setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari penyertaan dan berkat Tuhan itu boleh terus untuk hati-hati di jalan dan juga boleh terus berjalan dengan setia bersama Tuhan sampai di ujung jalan nanti. Berkatilah setiap kami Tuhan, kami serahkan waktu ini, kuliah Alkitab malam ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita suka menyampaikan kalimat yang menjadi tema kita pada saat ini, yaitu hati-hati di jalan. Kita memberikan doa yang terbaik, terkhusus untuk keamanan, ya, untuk juga keselamatan. Baik itu orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang yang kita temui, ya. Orang asing yang kita temui dalam kehidupan kita. Kita katakan mungkin be careful on your way home atau stay safe ya dalam keadaan-keadaan tertentu. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari sungguh bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang dimana kita perlu memang hati-hati dalam banyak hal. Mengapa? Karena ada banyak hal yang perlu kita setidaknya perhatikan atau bahkan lebih jauh kita waspadai. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati ya, karena mungkin saja dalam kehidupan kita perlu juga memperhatikan secara saksama bagaimana keuangan atau keadaan ekonomi keluarga kita atau setidaknya kita secara pribadi. Ya. Hati-hati dalam menggunakan pemasukan yang ada. Hati-hati ketika kita ya memakai itu untuk kesenangan kita. Hati-hati juga ya terkait tentang hari esok. Apakah kita sungguh memperhatikan apa yang kita dapatkan dengan bijaksana sehingga kita siap juga untuk menghadapi hari esok yang kita tidak tahu akan terjadi apa atau akan ada peristiwa apa yang menimpa kita. Hati-hati ya, karena dalam keuangan ataupun dalam persoalan ekonomi kita juga tidak bisa menebak tentang hari esok. Kita juga Bapak Ibu selain kehidupan ekonomi ketika malam hari ya, kita malam hari berjalan sendiri, kita juga akan berhati-hati karena kita tahu ada beberapa kondisi yang tak selalu aman ya. Kenapa? Karena kita menyadari sungguh ketika kita ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak mendukung keamanan, pasti kita akan merasa lebih was-was dan lebih hati-hati. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dalam dunia digital. Ketika kita seringkali menggunakan media sosial ya, kita akan berhati-hati. Berhati-hati untuk tidak membagikan data pribadi yang begitu penting. Berhati-hati juga untuk tidak membagikan data orang lain juga
Ya, kita berhati-hati karena dunia digital juga tidak tertebak. Ya, ada begitu banyak hal yang bisa dibagikan dalam media sosial begitu, dan bahkan bisa terjadi juga menjadi jejak digital yang mungkin tidak bisa hilang. Ya, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Dan tentunya dalam kehidupan kita, kita pun juga berhati-hati. Karena kita menyadari sungguh kehidupan ini penuh tantangan. Bukan sesuatu yang berjalannya lurus-lurus saja. Kehidupan ini sungguh dinamis, bukan juga linear, hanya garis lurus biasa. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini dalam kuliah kitab malam kita akan memperhatikan bagian dari surat Paulus pada jemaat di Efesus, pasal yang kelima ayatnya yang ke-15. Paulus menyampaikan demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan saksama, dengan penuh perhatian, bagaimana cara kita hidup. Jangan sampai kita seperti orang yang bebal. Jangan sampai seperti orang bebal, tapi sungguh jadilah seperti orang arif yang sungguh bijaksana. Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus menyampaikan pesan ini? Kalau kita mau melihat konteks sosial budaya pada kehidupan orang-orang saat itu di jemaat Efesus, kita akan menyadari bahwa memang ada beberapa hal yang terjadi ya dalam kehidupan mereka. Yang pertama, dalam kehidupan religius tentu ada kepercayaan lain yang juga pada saat itu kental ya, diikuti oleh banyak orang. Kehidupan religius yang bercampur, ketika juga ada kelompok-kelompok yang menyembah dewi, bukan juga terarah hidupnya kepada Kristus. Nah, di situ pun menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan religius. Padahal Paulus juga sungguh menekankan bagaimana Kristuslah sang juru selamat itu. Lalu juga yang kedua, konteks kehidupan masyarakat pada saat itu adalah terjadinya moralitas yang turun. Ya, perilaku-perilaku yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan begitu ya. Dan juga bahkan di tengah kehidupan masyarakat. Itulah yang terjadi. Dan juga yang ketiga, yaitu gaya hidup yang hedon atau hedonisme ya, yang terjadi dalam jemaat Efesus. Hedon itu adalah keadaan Bapak Ibu Saudara ketika kita sebagai manusia memiliki pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama dalam hidup. Jadi kita menyadari bagaimana hidup kita ini kan diarahkan oleh tujuan. Jadi kita akan melakukan hal-hal yang menurut kita sesuai dengan tujuan yang ada atau mendukung tujuan yang ada. Kalau tujuan hidup kita terarah pada Kristus, tentunya kita juga akan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Kristus. Tapi ketika gaya hidup yang terjadi justru adalah hedonisme, yang memandang bahwa hidup ini ya tujuannya adalah kesenangan dan kenikmatan materi. Tentu kita menyadari bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan itu, hal-hal yang diprioritaskan, hal-hal yang dilakukan justru adalah tentang kesenangan sementara saja. Tentang juga keuntungan secara materi saja. Tidak memperdulikan lagi tentang apa itu nilai yang berharga, apa itu kasih yang sebenarnya, apa juga kehidupan iman yang sejati. Karena hanya mementingkan kesenangan dan kepenuhan materi saja. Itulah gaya hidup yang terjadi di tengah konteks kehidupan sosial budaya jemaat Efesus pada saat itu. Sehingga Paulus mengatakan, perhatikanlah hidupmu dengan saksama dan jadilah arif. Bapak Ibu Saudara, arif atau bijaksana, mungkin juga berhikmat. Hidup berhikmat itu artinya
Hidup yang mengintegrasikan iman di dalam kehidupan atau tindakan sehari-hari. Ketika kita menyatakan bahwa hidup ini berhikmat, artinya seharusnya kita menyatukan ya iman kita dalam tindakan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengintegrasikan iman dalam tindakan sehari-hari. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita menyatakan iman percaya kita juga kepada Kristus dalam pekerjaan itu. Ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita menolong orang lain, ketika kita mungkin naik kendaraan umum ya, atau mungkin naik ojek online, ketika kita bekerja bersama dengan karyawan-karyawan yang ada, kita juga mungkin bertemu dengan orang-orang yang berbeda iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau sungguh hidup kita berhikmat, harusnya kita tetap menyatakan iman kita dalam tindakan yang tadi yang sudah saya sebutkan. Menyatakan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena selayaknya orang arif, orang-orang yang hidupnya berhikmat, itu harusnya menyadari bahwa ada kesempatan yang terbatas yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita maksimalkan. Kehidupan ini hanya sementara. Apa yang kita kerjakan ini juga sementara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, 5 tahun kemudian. Tapi kita tahu bagaimana sungguh kesempatan ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita tahu bahwa sungguh inilah sesuatu yang harusnya kita kerjakan dengan arif. Bukan dengan hedon, bukan dengan sembarangan. Tapi sungguh kita kerjakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ajakan ini jugalah yang mengajak kita untuk menyadari bahwa seharusnya hidup kita ini stop FOMO atau fear of missing out. Ketakutan untuk tertinggal ya. Tertinggal apa Bapak Ibu Saudara? Tertinggal dengan tren-tren dari dunia ini. Tertinggal dari kebiasaan-kebiasaan yang dunia lihat sebagai sesuatu yang keren, yang dinilai sebagai sesuatu yang baik, padahal mungkin belum tentu itu baik juga di hadapan Allah. Fear of missing out. Ketika kita takut tertinggal ya dengan tren-tren yang ada, mengikuti nilai atau gaya hidup selebritas yang kita lihat di sosial media, mengikuti ukuran dari mungkin influencer yang ada baik di media sosial yang kita lihat atau bahkan juga di TV. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bukankah kita punya ukuran-ukuran dan juga kita sungguh punya tujuan sebagai orang-orang beriman, dan seharusnya itulah yang kita ikuti, bukan kita takut ketinggalan dengan tujuan dunia ini. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus mau menyampaikan kepada jemaat pada saat itu, terlebih juga kepada setiap kita orang beriman, untuk hati-hati di jalan. Kenapa? Karena ada begitu banyak tantangan dan juga bahkan mungkin menjadi bahaya di tengah kehidupan beriman kita dalam perjalanan kita. Kita mungkin akan digoda ya, oleh penyembahan-penyembahan lain yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita mungkin akan tergoda dengan berbuat curang dalam pekerjaan. Kita mungkin akan tergoda dengan menjadikan kekayaan itu sebagai ukuran dan juga penghargaan, membuat status sosial lebih tinggi. Kita mungkin akan juga tergoda, kita menghadapi tantangan bahwa dalam dunia ini yang keren, yang layak dipandang hanya orang-orang yang tadi punya status dan juga punya uang. Tapi Bapak Ibu Saudara, sungguh Paulus menyatakan dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 ini bahwa seharusnya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana cara kita hidup.
jangan sampai kita bebal. Jangan sampai kita justru menaruh ukuran dunia ini dan menjadikannya tujuan. Tapi jadilah seperti orang yang arif, yang sungguh berhikmat, yang tahu bagaimana mengintegrasikan iman dalam tindakan sehari-hari dan menempatkan Tuhan sebagai tujuan yang utama. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat menghadapi tantangan kehidupan iman kita. Selamat juga terus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah segala cobaan dan juga pergumulan yang ada. Kiranya kita boleh tetap hati-hati di jalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh menyadari bagaimana dalam kehidupan kami ada begitu banyak tantangan yang membuat kami mungkin lupa akan Tuhan, lupa akan motivasi kami untuk melayani Tuhan, lupa akan semangat awal kami yang begitu tulus dan juga begitu ingin melayani Tuhan. Yang kiranya sungguh Tuhan mengampuni kami jika kami jatuh ke dalam tantangan itu. Karena kami sungguh rindu untuk Tuhan sertai dan juga Tuhan bentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang arif, yang bijaksana dan sungguh kehidupannya berhikmat. Kami tidak mau hanya sekedar mengikut atau FOMO, tapi kami mau sungguh untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mengikut Yesus saja dan juga mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan juga pelayanan kami Tuhan. Untuk Tuhan bentuk dan Tuhan pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga diri kami dalam ibadah kami yang sejati ketika kami ada di tengah kehidupan kami bersama setiap orang yang kami temui. Kiranya kami boleh sungguh juga menjadi alat berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kuliah Alkitab malam pada saat ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, hati-hati di jalan. Dan bagi kita yang mau sharing, mau bertanya, bisa menyampaikannya di kolom komentar. Sampai jumpa di kuliah Alkitab malam berikutnya. Tuhan memberkati.